Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program podcast Investalk kita pada hari ini dengan topik investasi sektor kesehatan di Aceh. Bersama kita pada hari ini telah kedatangan seorang narasumber spesial yang sudah tidak asing lagi dalam dunia kesehatan, terutamanya di Sumatera dan Aceh. Kita perkenalkan, bersama kita sudah hadir Bapak Haji Firmansyah S.A. Mars. Terima kasih. Bapak Haji Firmansyah adalah Direktur Utama dari PT Ade Putri Medical Nusantara, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terkemuka, terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Dan pada saat ini kita berada di lokasi proyek rumah sakit terbarunya di Aceh, yaitu Rumah Sakit Umum Putri Bidadari Aceh, yang pada perencanaannya akan segera launching ini, Pak, ya? Ya, benar. Nggak lama lagi, ya? Insya Allah. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan lagi kalau nggak salah saya dengar, Pak. Apabila semua perusahaan administrasi berjalan dengan lancar, perkiraannya akan kita grand opening di Oktober. Oh, oke, baik, Pak. Sebelum itu mungkin banyak yang penasaran, Pak Firman. Pak Firman ini kan putra asli Aceh yang kemudian merantau ke provinsi tetangga, kemudian menjalankan aktivitas usahanya di sana. Mungkin bisa nggak diceritakan sedikit bagaimana proyek rumah sakit ini, Pak Firman? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya memang benar asli kelahiran Sigli di tahun 1985 dan berangkat ke Sumatera Utara pada tahun 98 awal. Pada saat itu masih duduk di bangku SMP dan kita bernaung di usaha rumah sakit ini sudah 19 tahun lamanya, dan alhamdulillah di masa kita sekarang di tahun 2023 kebetulan orang tua saya Bapak Haji Muhammad Nur Abu Bakar mengajak saya keliling Aceh via darat. Dan kami melihat sepanjang jalan dari perbatasan Sumatera Utara sampai dengan kota Banda Aceh, melihat kurangnya pelayanan kesehatan. Yang sungguh kita sedihkan adalah seluruh warga Aceh telah dijamin oleh pemerintah Aceh untuk kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, ya, kita selaku putra daerah, ya, kami ingin kembali ke daerah untuk mensejahterakan kesehatan, memeratakan kesehatan bagi seluruh warga Aceh. Khususnya saat ini kami berada di Aceh Besar yang bertetanggaan dengan kota Banda Aceh, tapi ini bukan tujuan yang pertama dan bukan berakhir di sini untuk program pembangunan rumah sakit di Aceh. Dan insya Allah kita akan menargetkan 5 titik pembangunan rumah sakit lagi yang ada di Provinsi Aceh. Masya Allah. Ini berarti ada 4 rumah sakit lagi. Ada 4 lagi yang akan kita bangun. Oh, bukan hanya rumah sakit Putri Bidadari yang Aceh ada ini. Aceh Besar ini aja, tidak. Okay. Keempatnya nanti tersebar di kabupaten dan kota lainnya. Kita akan melihat di mana daerah yang memang notabene itu belum memadai fasilitas kesehatannya. Bukan kita membuka di mana yang sudah banyak rumah sakitnya. Contoh, sekarang kita berada di Aceh Besar. Kita tahu Aceh Besar ini punya penduduk hampir, kalau saya nggak salah, 600.000 atau 400.000 jiwa. Nah, dengan kapasitas rumah sakit hanya 2 rumah sakit swasta dengan kapasitas di bawah 50 tempat tidur.
Nah, apabila kita hitung dengan jumlah penduduknya, maka itu belum memenuhi kriteria ataupun belum memenuhi standarnya. Berarti dari segi peluang bisnis memang Aceh ada prospek untuk rumah sakit itu tumbuh mengingat minimnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang ada sekarang. Sebenarnya ya kalau kita katakan peluang bisnisnya memang banyak. Tetapi kalau rumah sakit hanya berdiri tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarananya, tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya, ya itu sama saja dengan kita bangun sebuah hotel. Tapi rumah sakit itu tidak hanya berbicara tentang sebuah bangunan. Ya. Kompleks di dalamnya, mulai dari SDM, fasilitas penunjangnya, peralatan semuanya. Maka dalam hal ini ya kita akan hadir di sini mungkin grand opening Oktober. Pegawai yang sudah kita terima sudah hampir sekarang 250-an dan itu mereka sedang melakukan semua pelatihan dan training di 4 rumah sakit kita yang ada sekarang di Sumatera Utara dan ada juga yang kita kirim sampai ke Mawardi, ke Solo, ke Jakarta semuanya. Karena kenapa? Mereka butuh skill khusus. Contoh, kita akan mengadakan nanti di sini kateterisasi jantung atau bahasanya disebut cath lab. Orang awam mengatakan pasang ring di jantung. Nah, itu perawatnya tidak bisa dengan perawat yang kemampuannya hanya standar. Mereka harus mengikuti pelatihan lagi hampir 1 tahun untuk mengambil 3 sertifikat untuk mendampingi dokter pada saat tindakan kateterisasi jantung tersebut. Oh, berarti nanti bakal ada juga fasilitas cath lab namanya, Pak ya? Ya, itu salah satu yang saya sebutkan yang bakal hadir nanti di sini. Bakal hadir, ya. Awalnya terlibat di bidang kesehatan ini cerita gimana, Pak? Kalau kita cerita kenapa bisa, karena ada kemauan. Karena kemauan. Yang pertama untuk sosial. Sosial, arti kata sosial dalam pembangunan rumah sakit ini adalah pelayanan jasa. Jasa itu 24 jam di rumah sakit, tidak mengenal lelah, dan kita tidak pernah bisa mengatakan hari ini saya libur. Nah, itu yang uniknya, enaknya di rumah sakit. Tapi karena ini semua berkaitan dengan kemanusiaan, kalau kita sudah berbicara kemanusiaan, berarti di sana ada pelayanan yang paling kita hargai, di mana orang sakit tidak kenal waktu. Siap nggak kita melayani mereka? Ya, bagi saya sudah menghibahkan kehidupan saya di dalam rumah sakit. Sejak tahun 2020 saya berdiri bergabung bersama Rumah Sakit Bidadari. Bidadari ini hadir 2006. Tapi saya bergabung di 2010 ya. Di 2010 saya bergabung di Bidadari. Nantinya kalau udah beroperasi di Aceh, kira-kira apa yang membedakan rumah sakit umum Putri Bidadari ini dengan rumah sakit swasta atau rumah sakit lainnya di Aceh? Ya, pastinya sama-sama rumah sakit. Sama-sama rumah sakit. Pastinya. Tetapi di dalam rumah sakit tersebut ada yang saya bilang tadi, salah satu pelayanan. Contoh, ada kateterisasi jantung. Kemudian nanti kita ada radioterapi. Nah, radioterapi ini merupakan satu pelayanan yang belum ada di seluruh provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh manapun radioterapi itu belum ada. Termasuk di RS? Termasuk Jenderal Abidin. Sekarang warga kita yang pengen melakukan radioterapi harus ke Medan dan ke daerah lainnya. Kemudian ya dengan fasilitas MRI. Kita tahu MRI ini untuk melihat kelainan-kelainan saraf, kemudian
pembuluh-pembuluh darah yang ada gangguannya dan lain-lain. Nah, hal ini ya di Aceh ini belum banyak sih saya bilang, cuma ada di Zainal Abidin. Oh. Dan itu juga pemeriksaannya Zainal Abidin juga melebihi batas. Dan antriannya bisa berbulan-bulan. Benar. Ya. Nah, ini yang pengen kita berikan manfaat lebih kepada warga Aceh. Jadi Ya, termasuk saya sendiri orang Aceh. ya, betul. Jadi bisa mengurangi beban rumah sakit lainnya juga, Pak ya? Kita mengurangi beban rumah sakit lain, kemudian kita berkolaborasi dengan rumah sakit lain supaya masyarakat dapat tertolong dengan adanya kehadiran kita di sini. Ya, contoh lagi satu pelayanan lagi yang tidak ada di Provinsi Aceh, tapi dokternya ada. Kita ada dokter di sini, dokter bedah torak dan vaskuler, BTKV ceritanya. Di Aceh ini ada 3 atau 4 orang dengan tindakan yang mereka bisa lakukan pembedahan jantung yang bahasanya dibahasakan CABG. Nah, pembedahan jantung ini selama ini warga kita yang di Aceh ini kalau nggak ke Medan, ke Jakarta, dan itu antri menggunakan fasilitas BPJS. Nah, dokternya ada, tapi tindakannya tidak dilakukan. Karena ada beberapa hal, tim yang belum memadai, kemudian peralatan kemungkinan yang belum ada. Jadi itu akan kita adakan di sini. Jadi warga Aceh yang perlu pembedahan jantung, kita berharap tidak lagi pergi ke luar Aceh. Nah, itu nanti akan didukung. Bagaimana kita tahu pembuluh darahnya itu sumbat di jantung? Maka perlu didukung dengan CT scan angiograf. Nah, CT scan yang melihat pembuluh darah jantung. Dan itu kita miliki di sini. Baik. Berarti ini bukan hanya rumah sakit biasa, tapi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas Benar. modern, baik, terbaru. Kalau kita katakan modern, pasti modern. Pasti. Kalau kita katakan baru, ya rumah sakit baru, pastilah kita beli yang baru. Oke. Dari timeline-nya saya lihat ini agak ambisius, Pak. Katanya rumah sakit ini dimulai pembangunannya sejak tahun lalu dan ditargetkan selesai dalam 2 bulan ini. Benar. Itu berarti kurang dari 2 tahun gitu, Pak. Ya, kita mulai membangun Juni tahun 2024. Malah awalnya kita akan melakukan peresmian di Juli 2025. Ini mundur di beberapa bulan dikarenakan yang pertama faktor cuaca di Aceh, kedua faktor budaya. Ini ada faktor budaya. Kalau kami di Medan itu budaya bulan puasa dengan hari raya ini hampir nggak ada. Oh gitu. Bulan puasa kerjanya full. Hari raya cuma 3 hari libur. Kebetulan di sini hampir sebelum hari raya libur 1 minggu, setelah hari raya libur 2 minggu, dan hari raya haji juga sama. Jadi memang ada faktor budaya yang harus kita menghargai di Aceh ini. Dan juga faktor cuaca. Cuacanya memang terkadang sungguh ekstrim. Ya, kalau kena angin, anginnya terlalu kuat, kena hujan, hujannya terlalu lebat. Ya. Oke. Jadi sebagai putra daerah asli Aceh yang membangun kejayaan bisnisnya di Sumatera Utara, investasi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari Aceh ini apakah investasi pertama di Aceh? Ya, ini merupakan investasi pertama di Aceh untuk pembangunan rumah sakit. Pernah rasa apa ada image ya, ada kekhawatiran untuk investasi di Aceh atau bagaimana persepsinya gitu, Pak? Ya, sebelum saya masuk ke Aceh, pastinya persepsi kekhawatiran itu pasti ada. Karena investasi kita di Aceh
adalah investasi kita yang terbesar daripada rumah sakit kita yang lain. Kalau boleh tahu nilainya berapa, Pak? Nilai investasinya? Hampir 300 miliar. 300 miliar? Ya. Ya, dengan kita lihat fasilitas yang kita lakukan, bangunan yang hampir jumlahnya 20.000 meter persegi, dengan kapasitas tempat tidur 400 tempat tidur, ya pastinya angka itu memang ya sudah kita pertimbangkan. Tapi di balik itu semua, ya ini semua kami persembahkan untuk warga Aceh. Saya juga sebagai orang Aceh, ya pasti saya akan berbuat lebih baik untuk tempat kelahiran saya. Ya kalau kita cerita khawatir, ada beberapa faktor ya, ada beberapa sisi. Yang sisi pertama kita melihat dengan faktor konflik. Ini kan udah berakhir, setelah berakhir faktor konflik, dihantam lagi dengan faktor tsunami. Nah, memang ini semua perlu waktu untuk bangkit kembali. Nah, dalam bangkit kembali ini, ya kita sangat butuh bantuan dan support daripada pemerintahan atau stakeholder yang ada, supaya dapat menghilangkan kekhawatiran para investor lain. Saya pada awalnya hadir ke sini itu diyakinkan oleh sahabat orang tua saya, namanya Sulaiman Abda, kemudian ditambah dengan Wali Nanggro. Nah, beliaulah yang membuat saya yakin untuk kembali ke Aceh. Oke. Ini berarti berawal dari ajakan dari Wali Nanggro dan Pak Sulaiman Abda. Benar. Benar. Kembali ke Aceh. Untuk kembali ke Aceh, bangun Aceh. Dan beliau mengatakan sama saya, kalau bukan tanya orang Aceh yang bangun Aceh, sohilain. Nah, itulah bahasanya ke saya. Ya, betul. Pasti niat itu ada. Tapi kita sangat perlu dukungan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang menikmati juga warga Aceh sendiri. Ya. Kalau dari dukungan dari berbagai pihak, katakanlah pemerintah dan baik dari provinsi dan kabupaten, itu untuk mempermudah jalannya investasi itu, gimana? Apakah ada Bapak rasakan dukungan dari pejabat setempat, katakanlah bupati atau gubernur, gitu, Pak? Kalau kita bandingkan ya, karena kita sudah ada di beberapa kabupaten, kota, kita tidak hanya di Aceh hadirnya, kita hadir di Langkat, di Binjai, di Kabupaten Batubara. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa di sana, memang dalam progresnya dukungannya ada, tapi tidak sehebat dukungan di Medan. Tidak sehebat di Sumatera Utara. Iya, benar. Baik, okay. Kalau di sana mungkin dalam proses perizinan mereka sudah terintegrasi semua dan saling mendukung. Itu faktor lambatnya kenapa kira-kira? Kalau saya melihat di sini, tim ahlinya bukan dari pemerintahannya, Pak. Tim ahli itu di luar pemerintah. Tim ahli ini yang nggak bisa diatur sama pemerintah. Kalau di Medan itu udah terintegrasi. Karena terlalu banyak yang ahli di Medan, mereka mau nggak mau ngikut apa kata pemerintah. Di sini karena tim ahlinya mungkin sedikit, jadi bisa jual mahal. Oh, jadinya lambat. Jadinya lambat. Padahal yang penggunanya juga nggak banyak. Iya. Ya kita terus terang saya bilang investasi di Aceh ini kan masih sedikit ya. Pasti kan sedikit yang menggunakan jasa mereka. Kalau misalnya pengalaman berhadapan dengan pemerintah, dinas, mungkin dalam hal ini dinas kesehatan setempat, itu respon dari mereka gimana? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Pasti. Ya. Kalau makanya saya bilang dari dinas itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita akan terbentur di saat dengan tim ahli. Contoh kita mengurus PBG. PBG itu ada tim ahlinya. Nah, di tim ahlinya itu kita terbentur. Kalau di Medan kita nggak pernah ketemu dengan tim ahli, Pak.
Ya kalau memang gambar itu dianggap sama orang PU kurang meyakinkan, maka PU akan mengeluarkan surat komitmen. Komitmen. Iya. Komitmennya itu isinya Ya, komitmen bahwasanya kalau menurut Anda bangunan ini sudah layak dengan tim arsitek segala macam, apabila ke depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya berarti bersedia bertanggung jawab sendiri. Iya, Kalau saya bilang kan, ya kita bangun bangunan sendiri. ya. Masa saya mengorbankan dana saya menghancurkan bangunan saya, kan nggak mungkin. Masa saya bikin asal-asalan. Masa saya bikin asal-asalan, itu kan nggak mungkin. Ya. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang selama ini ya mungkin harusnya dipermudah. ya itu yang menjadi terhambat. Jadi terhambatnya bukan di pemerintahan, adalah di tim pihak ketiga, tim ahli. Itu yang saya rasakan. Baik. Kalau dari sektor keamanan gimana, Pak? Kalau sektor keamanan sejauh ini ya mungkin saya karena membangunnya rumah sakit ya, mungkin ya alhamdulillah belum ada yang mengganggu. Iya. Karena kita sering dengar di beberapa daerah adanya praktek-praktek seperti pungli lah, mengganggu jalan ketika itu. Kalau di Aceh gimana, Pak? Kalau di Aceh saya rasa lebih bagus. Lebih baik. Karena kalau di luar Aceh banyak ormas. Kalau di sini ormasnya kan ya kalau saya bilang kalau di Aceh nggak ada OKP. Nggak ada OKP. Nggak ada ya, paling PP ya selagi kita baik dengan Gampung, insya Allah semua selesai. Ya. Kalau di Aceh pendekatannya dengan Gampung saja selesai. Ya, benar. Yang mana kita baik dengan Gampung, ya kita manfaatkan tenaga kerjanya sebagian orang kampung. Alhamdulillah semua lancar. Kalau tantangan lainnya, Pak, tantangan seperti dari faktor tenaga kerja ada nggak? Kalau tenaga kerja, ya itu saya katakan tadi, ya kita pasti sebisa mungkin memakai tenaga lokal. Tapi kalau memang perawat, terus terang di Aceh ini perawatnya berlebih. Karena kurangnya lapangan kerja rumah sakit. Berarti ketersediaan perawat di sini berlebih. Kalau di Medan kurang. Oh, di Medan kurang justru? Benar. Kalau di sini berlebih. Malah di saat kita proses rekrutmen, ada yang kita mendengar dari mereka, ada yang bekerja sebagai tukang masak mie, ada yang bekerja sebagai waiter di kafe. Nah, padahal sarjananya sarjana nurse. Ada yang S1, ada yang D3. Benar. Tapi kerjanya nggak sesuai. Nggak sesuai. Karena kenapa? Sedikitnya lapangan kerja yang tercipta bagi mereka. Kebanyakan warung kopi, Pak. Ya. Sekarang di mana-mana ya kita lihat di Aceh warung kopi. Karena itu usaha yang resikonya sangat minim saya rasa. Makanya banyak menjamur warung kopi. Betul. Kalau warung kopi di Medan juga saya dengar. Orang Aceh semua datang sekarang. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah sharing pengalamannya investasi di Aceh. Mungkin kalau kita lihat lebih jauh ke depan, misalnya katakanlah 5 tahun ke depan, bagaimana kira-kira pandangan Bapak dalam landscape industri kesehatan di Aceh? Apakah semakin menarik atau? Ya, seharusnya kalau kita melihat benar-benar kita mengelola, pastinya itu akan lebih merangsang. Kenapa? Sejauh ini kalau kita jalan-jalan ke Pining, apalagi ke rumah sakit Lam Wahi, ke rumah sakit Island, itu kalau kita bicara bahasa Aceh, pasti ada yang jawab. Orang Aceh paling banyak berobat ke sana. Nah, itu gimana tuh, Pak, strategi? Apa yang harus dilakukan oleh baik itu pemerintah, industri swasta untuk supaya jangan banyak lah duit mengalir keluar seperti berobat di Pining. Kalau itu solusi dari Pak Firman. Solusinya ada beberapa. Yang pertama, kita harus bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kita kepada rumah sakit yang ada di sini. Yang kedua,
masyarakat kita juga harus bisa sadar. Jangan di sini dia menggunakan BPJS, begitu dia keluar negeri, dia buang uang puluhan juta dibandingkan dengan fasilitas yang ada di sini dengan BPJS. Ya pasti beda. Ibaratnya kita naik mobil Avanza dengan naik mobil Innova. Ya, Kayak itu ada bedanya. ada bedanya. Nah, Ya. ini yang perlu kita sampaikan kepada warga kita. Dokter kita di Indonesia itu lebih hebat daripada dokter di sana. Jadi permasalahannya bukan di dokter, Permasalahannya adalah yang pertama itu saya bilang kepercayaan. kepercayaannya bagaimana. Yang kedua, kita sudah melengkapi peralatan yang bagus. Mm-mm. Ya, sebenarnya rumah-rumah sakit swasta yang benar-benar konsen dalam bidang penunjangnya, kalau penunjangnya sudah kita lengkapi semua ada, berarti sudah sama dong dengan di sana. Contoh hadirnya kita sekarang di sini, ya perlengkapannya apa yang ada di Island Hospital itu sudah kita lengkapi di sini. Ya, mungkin kalau di Pinang itu yang saya dengar-dengar dan rasakan itu pelayanannya ramah dan cepat. Ya, Misalnya, kita cerita ramah, cepat, kita cerita semua kan ada harga, ada barang. ada barang. Nah, di sana ngeluarkan uang puluhan juta Enggak. tidak merasa berat. Begitu ngeluarkan uang 5 juta di sini Terasa berat. rasa berat. Ataupun dibandingkan yang nggak enaknya dibandingkan. Oh, saya di sini pakai BPJS. Mm-mm. Kelas 3 pula lagi. Ha-ha. Dibandingkan dia datang ke Pineng, bayar 25 juta, tidurnya di kelas 1. Ya, jauh lah bedanya Pak ya. Nah, ini ya kalau saya bilang kalau membandingkan apple to apple lah. Apple to apple ya. Jangan membandingkan hal-hal yang tidak sebanding, yang nggak bisa dibandingkan. Jadi apakah dengan kehadiran RSU Putri Bidadari Aceh ini ada misi menuju ke arah sana untuk mengurangkan ketergantungan pasien asal Aceh berobat ke Pinang? Ya, misi pertama Bidadari adalah merawat pasien yang tidak tersentuh yang ada di daerah-daerah. Oke. Berarti rumah sakit Kami Putri merawat Bidadari Aceh. orang miskin yang tidak bisa ataupun orang susah yang nggak sanggup pergi ke rumah sakit. Berarti nantinya akan menerima BPJS Pasti harapannya begitu. dengan hubungan dengan pihak BPJS sendiri lancar Pak. Ya sejauh ini dengan 4 rumah sakit kita ya masih baik-baik saja. Ya. Oke. Ya tujuannya kita akan memperbaiki kesehatan yang terutama memang menengah ke bawah. Ya kalau ada memang masyarakat yang menghendaki pelayanan VIP juga kita menyiapkan. Oke. Berarti bakal lengkap ada kelas 1 Iya. sampai kelas 3 Pak ya? 60% kita berada di middle ke bawah, middle low, 40% middle up. Oke. Tapi pelayanan dan fasilitas sama dirasakan. Ya. Baik. Tidak membedakan, oh ini orang miskin, kelas 3. Oh, ini orang susah, ya juga deh, Hana. Sama saja. Tetap dari segi pelayanan itu Sama, standar. standarisasi. Yang membedakan mereka hanya fasilitas kamar. Fasilitas kamar. Ya. Kalau layanan kesehatan sama. Sama. Dan itu yang sudah berlaku sekarang di seluruh grup kita. Oke, baik Pak. Mungkin saya mungkin ada yang heran Pak. Ada fenomena beberapa tahun terakhir ini banyak rumah sakit di Aceh yang ada justru tutup, terutama yang swasta. Kayak ada beberapa rumah sakit lah di Aceh. Saya rasa ada yang konversi jadi ke hotel, ada yang udah jadi hotel habis itu tutup, ada yang tutup sama sekali. Itu sedangkan Pak Firman masuk dengan investasi yang besar, fasilitas baru, Ya. fasilitas itu tanggapan Pak Firman gimana Pak?
Yang pertama tutup itu ya ada beberapa kemungkinan. Kemudian pertama keterbatasan modal. Yang kedua keterbatasan ilmu manajemennya. Yang ketiga mereka tidak menganalisa bagaimana pangsa pasar yang akan dihadapin. Kemudian dia tidak, ya itu saya bilang tadi, rumah sakit tidak hanya bangunan saja. Tidak hanya sebuah bangunan. Apalagi dari segi manajemennya itu kan. Ya, benar, manajemennya. Ya, mungkin hari ini kan Bapak ketemu dengan saya, tapi di bawah saya di PT kita masih ada direktur-direktur lainnya. Betul. Nah, mungkin kalau saya lihat sekilas di Aceh ini semua one man show. Nah, pemiliknya mengatur semua sampai ke bawah. Ya kita manusia ini kan punya keterbatasan. Manajemennya kurang. Ya. Kalau Pak Firman sendiri MARS. Ya, itu memang magister administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit. Ya. Saya kira M2 manajemen. Ya, magister administrasi rumah sakit. Di mana Pak? Ya, itu ada sekarang banyak di Jakarta, ada di Medan, ada di Aceh juga saya lihat S1-nya juga sudah ada. Oke. Kalau ilmu itu dimanapun bisa diambil, tetapi dalam hal ini ya kita hadir di sini tidak mungkin dengan tangan saya sendiri. Ya pastinya kita harus memperkuatkan tim. Nantinya ada rencana kolaborasi Pak dengan kampus-kampus universitas yang udah ada di Aceh. Nah, kampus sangat kita butuhkan dalam perkembangan rumah sakit kita. Ya, seperti saya katakan tadi, kita akan bangun 5 bidadari di Aceh ini. Pasti kita akan berganding tangan dengan kampus untuk kelulusan dokter umum, dokter spesialis, begitu juga dengan perawat-perawatnya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa pesan Bapak kepada pelaku usaha lainnya yang di Aceh maupun di luar Aceh yang lagi wait and see nih? Mereka pengen investasi di Aceh, tapi mereka masih ragu-ragu. Kira-kira pesan Pak Firman kepada investor di luar sana untuk berinvestasi di Aceh itu berapa? Ya, yang pertama mungkin saya memesankan dulu kepada pemerintahan dulu, ataupun sekarang diwakili oleh DMPTSP. Mungkin DMPTSP perlu membuat roadshow, roundtable. Misalnya mengundang para investor yang ada di Medan, membuatnya di Medan, atau di Aceh, kita undang mereka, kita paparkan segala potensi bisnis yang bisa digali di Aceh dengan syarat-syarat perizinan ini, yang mana yang bisa kita bantu pengurusannya. Nah, mungkin itu hal yang perlu dilakukan. Dan selama ini mungkin itu belum dilakukan, diundang para investor untuk hadir di sebuah acara roundtable, jelaskan peluang-peluang bisnis yang ada di Aceh ini kan banyak sebenarnya. Nah, itu yang perlu mungkin ya. Nah, setelah itu hadir, baru kita akan mencoba mendatangi satu persatu mereka yang kita rasa memang pada saat kita buat acara tersebut ada tertarik. Ya, paling kita menjaring dulu lah Pak. Karena kalau saya katakan kesan kepada para investor di dalam video ini, ya kalau mereka tidak mengenal secara dalam, hanya mengenal dari saya juga sulit. Sama halnya saya hadir ke sini karena ada petinggi Aceh yang mengundang, membuat pertemuan, makanya saya hadir di sini. Kalau enggak kepikiran juga. Memang ya pada saat sekarang investor itu perlu kenyamanan sebenarnya. Kenyamanan. Ya, pengusaha pasti akan melengkapi seluruh administrasi yang ada. Pastinya. Karena kenapa? Semuanya terkait dengan
legal. Contoh kita rumah sakit. Kami nggak bisa mempekerjakan orang tanpa izin. Ya. Karena di situ ada kesalahan, ada hukum. Nah, makanya kita, ya kalau saya rumah sakit pasti semuanya ada izinnya. Sampai sebuah apapun yang terletak di dinding rumah sakit, itu ada izinnya. Nah, Banyak sekali izinnya kalau rumah sakit, Pak. Saya ya, pasti semua orang juga maklumi itu. nah mungkin dalam hal-hal ini, ya itu yang saya katakan tadi, ya perlu kita melakukan roundtable, Ya. kita paparkan bahwasannya Aceh itu saat ini kita betul misalnya sekarang CPU banyak nih di Aceh. CPO ya. Ya, tapi kan semua dikirim keluar nih. Pengolahan di dalam daerahnya belum ada. Pengolahan di dalam daerahnya belum ada. Ya. Nah, ya kita lihatlah siapa di Aceh ini yang paling banyak punya PKS-nya. Ah, Ya kita undang mereka atau kita datang sama mereka. Kayak Bapak hari ini datang sama saya karena sudah berdiri. Nah, Ya. nanti Bapak datang sebelum berdiri gitu, Pak. oke. Jadi mengundang langsung para calon-calon untuk Ya, kita sampaikan ke mereka, Pak, ini izinnya ini loh. Ini sangat mudah. Ya. Kemudian jaminannya ini. Ya. Nah, satu lagi yang perlu kita tegaskan, Pak, begitu itu hadir mereka bersama kita investor ini, ya kita harus mengasihkan kepastian hukumnya bagi mereka. Kemudian kepastian kenyamanannya, kemudian kepastian produknya dipakai, Pak. ya, ya. Baik, Pak. Nah, jadi contoh kita bisa buat pabrik cap rincung. Pabrik minyak goreng cap rincung. Cap rincung. Pabrik minyak goreng cap rincung. Tapi bisa nggak pemerintahan kita ada mengasih hadiah atau bansos? Dalam bansos itu janganlah pakai bimoli lagi. Nah, harus pakai cap rincung. Karena ini adalah produksi Lokal. Contoh satu lagi dari sektor pertanian. Kita di Aceh sangat banyak menghasilkan beras. Ya, surplus beras kita setiap Ya, tapi yang sedihnya beras kita dikirim ke Medan, diproses di Medan, diganti kulit di Medan, kirim balik ke sini. di packaging di Medan, terus dijual lagi di Aceh. Iya, Kenapa kita nggak bisa buat itu sendiri semuanya di dalam Aceh? ya, itu yang saya bilang tadi, butuh dukungan dari seluruh pihak pemerintahan, Ya. menjamin produknya itu akan terserap. Ya. Berarti jaminan kenyamanan dari pemerintah Ya. dan lingkungan itu sangat penting Sangat penting bagi investor. bagi investor. Ya, Karena dia kan berinvestasi nilai yang cukup besar. iya, nah. Dan itu tidak bisa kembali dalam setahun 2 tahun. Iya. Bukan Bukan waktu panjang. jangka panjang. Kemudian juga harus melihat contoh dengan kalau sekarang kan melihat beban produksi usaha. Iya. Nah, beban produksi itu kalau di Aceh sekarang kan UMR-nya itu sudah 3-4 lebih. Nah, tapi kalau kita melihat di daerah lain itu masih di bawah 3. Nah, pastinya sangat-sangat pengaruh pada itu. Oke. Nah, sangat-sangat pengaruh kepada itu. Contoh saya bilang pabrik rokok. Kenapa pabrik rokok banyak di Kediri? Di Kudus. Karena di sana biaya UMR-nya sangat kecil. Dan sumber daya manusia yang melimpah, SDM-nya. Ya, tapi kalau kita sekarang, kalau saya katakan ya, kita bukan berlomba menaikkan UMR, tapi kita berlomba menekan beban Kos. pangan. Pangan. Nah, kalau pangan murah buat apa? UMR-nya selangit. Nah, UMR-nya selangit, dulu berasnya 8.000, sekarang berasnya 5.000, 15.000, Sama aja. sama aja. UMR naik, harga naik. Iya, sama aja. Inflasi. Akhirnya apa? Kita kalah, produk kita kalah dengan luar. Daya saingnya jadi menurun Iya, karena living cost tinggi. ya benar. Dan Contoh kita katakan Panadol. Ini kenapa cerita Pineng tadi. Panadol di sini harganya 2.500 sebutir. Di Pineng harganya 1.500 sebutir.
Ya. Sama-sama panadol, Ya. sama-sama produksinya. Ya. Betul. Hmm? Betul, betul, betul. Nah, ya itu kembali lagi. Ya di sana cost-nya lebih rendah, di sini cost-nya lebih tinggi. Padahal gaji di sana lebih tinggi. Cost lain-lainnya. Dan ya, Ya, listrik di sana lebih murah, lebih murah. walaupun gajinya lebih tinggi. Harga makanan saya rasa sama. Harga makan sama, Sama kayak di Aceh. sama. Tapi kan like seperti listrik, BBM, terus biaya lain-lain di sana nggak ada. Ya, Di sini kan ada biaya lain-lainnya. itulah yang membedakan kualitas hidupnya. Iya, Baik Pak Firman, terima kasih Pak atas sudah sudi berkongsi pengalaman dan memberikan kita nasihat dan pesan kepada investor di luar sana dalam terkait dunia investasi di Aceh. Mungkin ada kata-kata terakhir lainnya Pak sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini. ya pesan saya cuma satu kepada seluruh orang Aceh yang di luar Aceh, mari kita tahu gampung, tak bangun gampung, tak maju gampung, tak buktikan kepada orang lain selain orang Aceh bahwasanya Tanyo adalah orang hebat. Aceh bisa kembali jaya seperti zaman dulu dengan kita bersama berganding tangan membangun Aceh ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Firman. Banyakan Tanyo Solo, Ya, Pak ya. mayakan Tanyo Solom, Solom. mayakan Ino Pajanlom. Pak Janlom. Oke, baik. Baik Pak Firman, terima kasih Pak atas waktunya. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas waktu telah menyimak program podcast kita pada hari ini. Saya atas nama host Riyadi Husaini menyampaikan salam pamit dan berjumpa pada episod berikutnya dalam sesi Invest Talk yang lain. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.